kata-kata kufur itu walaupun main-main pun ya dihukumi kufur. Jadi kata-kata kufur itu walaupun main-main pun dihukumi kufur. Ini perlu kamu renungi. Jadi kata-kata kufur itu bisa dihukumi bukan kufur kalau terpaksa. Ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali kalau terpaksa mau dibunuh, mau diapain, kata-kata kufur dihukumi tidak kufur. Tetapi kalau dalam keadaan tidak ada yang memaksa, maka kata-kata kufur itu walaupun main-main pun dihukumi kufur. Ya kenapa kamu kok berkata seperti itu, nggak ada yang maksa? Kamu apa gila, Pak? Jadi tidak bisa itu orang itu beralasan, ini saya sekedar main-main saja. Atau sekarang istilahnya orang-orang jil ini kan hanya wacana saja. Wacana kok dengan mengolok-olok agama itu. Ini sekedar wacana. Saya ini tetap mantep Islam. Nggak bisa. Ini tidak bisa diterima. Jadi kata-kata kufur itu dengan alasan pun apa saja kecuali terpaksa, ya tetap dihukumi kufur. Kata-kata kufur itu walaupun main-main pun ya dihukumi kufur. Jadi kata-kata kufur itu walaupun main-main pun dihukumi kufur. Ini perlu kamu renungi. Jadi kata-kata kufur itu bisa dihukumi bukan kufur kalau terpaksa. Ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali kalau terpaksa mau dibunuh, mau diapain, kata-kata kufur dihukumi tidak kufur. Tetapi kalau dalam keadaan tidak ada yang memaksa, maka kata-kata kufur itu walaupun main-main pun dihukumi kufur. Ya kenapa kamu kok berkata seperti itu, nggak ada yang maksa? Kamu apa gila, Bang? Jadi tidak bisa itu orang itu beralasan, ini saya sekedar main-main saja. Atau sekarang istilahnya orang-orang jil ini kan hanya wacana saja. Wacana kok dengan mengolok-olok agama itu. Ini sekedar wacana. Saya ini tetap mantep Islam. Nggak bisa. Ini tidak bisa diterima. Jadi kata-kata kufur itu dengan alasan pun apa saja kecuali terpaksa, ya tetap dihukumi kufur. Ta'wililan iku setengah sanging takwil alton kalimane ayat ala yang to agawe sapa hadal muslimu ikilah wong muslim kang dituduh fi'lan ing perbuatan yusbihu kang nyerupani fi'lal kufar ing perbuatan kang padha kafir. Fayadun mengko nyono sapa ya si wong kang nuduh bihi kelawan muslim anahu muslim kula yuhibbu ora nyenengi al-islam awla ya taqidu utara nekataken al-islam Islam wa kafaruhu mongko ngarani kafir sapa ya si wong kang nuduh ing muslim malah binaan krana arain dasaraken ala dzoni ngatasi kelas sangkaan 5 krana dene perkara ora kang ningali sapa ya si wong kang nuduh minhu sing muslim min fi'lin habis sanging perbuatan kang jember au qaulin habis utawa perkataan kang jember. Termasuk takwil adalah kalau seseorang muslim itu berbuat sesuatu yang sangat buruk atau perkataan yang sangat buruk, kemudian ada orang muslim yang mengkafirkan orang tadi dengan sangkaan bahwa dia ini sudah tidak suka lagi dengan Islam, maka orang yang mengkafirkan tadi tidak kafir karena dia ini muta'awil. Ya seperti orang-orang jil begitu. Mereka ini telah berkata perkataan-perkataan yang sangat menyinggung Islam. Kemudian kalau ada orang mengkafirkan orang jil ini ya tidak kemudian dianggap kafir, ya tidak. Karena mereka itu memang berbuat perkataan-perkataan yang zahirnya itu sudah nggak senang sama Islam. Ya seperti di dalam Ahkamul Fuqaha itu yang di belakang sebagian orang-orang jil nulis di situ.
atas nama NU, bahwa yang dikehendaki NU itu adalah masyarakat sipil. Jadi bukan masyarakat Islam, masyarakat sipil, masyarakat demokrasi, masyarakat begini. Dan kemudian dia ini menjelek-jelekan masyarakat Madinah, karena masyarakat Madinah itu masyarakat diskriminasi, tidak ada persamaan hak antara orang Islam dengan orang non-Islam. Nah ini zahirnya perkataan ini, dia ini sudah nggak suka dengan tatanan Islam kan jadinya itu. Maka kalau ada orang nuduh mereka ini kafir, ya tidak bisa kita katakan kafir, walaupun hati-hatinya ya jangan kita katakan kafir, ya mereka itu orang sesat gitu, orang yang sesat. Karena mau mengkafirkan orang itu juga berat, karena ada korinah itu yang ta'arud gitu. Dari segi dia ini masih syahadat, ya dihukumi Islam. Dari segi dia ini tidak suka dengan syariat, dihukumi kufur. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu harajan ma qadayta wa yusallimu taslima. Jadi tapi mereka ini kalau dikatakan anti syariat ya enggak mau. Tapi nyatanya mereka ini perkataan-perkataannya itu selalu arahnya itu membenci syariat. Ini betul-betul mereka ini orang sesat. Maka orang-orang yang seperti ini kalau ada orang yang menuduh kafir, ya tidak kafir yang menuduh itu, karena memang perbuatan mereka itu seperti kafir. Ya terus bagaimana menghadapi mereka ini? Ya diajak mudzakarah iman yakin lagi, diajari syahadat lagi, gitu aja. Ini mau apa? Jadi ini cerita ini semuanya bagian dari akhlak-akhlak munafikin. Suka ngolok-ngolok agama, ya. Melecehkan agama. Kalau ditanya innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita main-main saja. Jadi ini juga pelajaran buat kita. Kalau perkara itu sudah urusan agama, jangan dibikin bahan tertawa. Karena ada orang yang suka bikin bahan tertawa, mubalik yang suka bikin dagelan. Nah ini tidak, kalau asalkan mereka tidak mentertawakan agama, ya tidak kufur. Tapi kadang-kadang ini terlanjur selong. Karena majlis ini kan majlis agama. Kalau sudah majlis agama itu usahakan seserius mungkin. Maka dagelan-dagelan podium dan sebagainya itu perlu dihentikan. Apa ya kawan? Karena ini termasuk sifatnya orang-orang munafikin. Boleh orang itu senda gurau, ya. Dan itu pun juga tidak baik sebetulnya. Kecuali dalam batas-batas tertentu. Nabi juga pernah guyonan tapi sangat dibatasi. Hanya untuk sekedar ya keakraban saja. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya tidak punya kendaraan, berikanlah kepada aku kendaraan. Maka Nabi mengatakan, ya nanti akan saya kasih anak unta kamu. Ya Rasulullah, anak unta mana bisa dikendarai? Maka Nabi mengatakan semua unta itu karena ya anak unta katanya. Jadi yang sudah besar pun ya anak unta toh. Dan Nabi ini hanya sekedar ini keakraban, namanya tidak sampai berlebih-lebihan. Nabi itu pernah guyonan juga, tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Kalau orang itu masak itu perlu garam, tetapi kalau garam itu terlalu banyak nggak bisa dimakan itu masakan. Jangan dengan hujah bahwa Nabi pernah guyonan terus apa aja guyonan aja.
Lah ini nanti bisa slow, nggak benar. Nabi ini juga pernah mendengarkan pantun-pantun syair. Nabi juga punya penyair-penyair, Abdullah bin Rawahah dan sebagainya. Hasan ibnu Thabit. Ada penyair-penyair sahabat. Tapi kemudian jangan orang itu syairan terus. Tidak. Memang perlu, seni itu perlu, tapi ya sekali-kali. Tidak terus tiap hari begitu saja. Tidak. Supaya kita ini tidak terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik. Jadi menunya itu dibatasi sebagaimana yang dicontohkan Nabi juga. Maaf ya kawan. Karena ini sifatnya hanya untuk keakraban, untuk supaya ada penyegaran. Ibaratnya orang itu perjalanan yang sangat jauh, perlu sedikit istirahat. Tapi kalau istirahat terus nggak jadi jalan. Begitu juga guyonan-guyonan yang tidak ada kaitan dengan agama itu kalau sedikit-sedikit sih nggak apa-apa, menimbulkan keakraban. Tapi kalau berlebihan justru kadang-kadang malah menimbulkan sakit hati. Saya disindir, saya diolok-olok, bukan keakraban lagi, justru malah menjadi perpecahan dan ketersinggungan. Apa ya kawan? Mana yang tahu soal?